Jadi ini ada banyak CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai ya teman-teman. Mmm, Berarti ya harapannya sih teman-teman bisa menempuh semua apa, tugas besar ini bisa membantu teman-teman untuk menempuh capaian ini gitu ya. Capaian, yang kedua yaitu merencanakan teknik penyaluran air buangan di suatu kawasan atau kota, menginterpretasikan data analisis secara jelas, cermat, dan bla 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 bla, terus kemudian menganalisis data informasi dengan benar, kemudian mempertanggungjawabkan pada pekerjaan sendiri dan bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan baik lisan maupun tulisan, memiliki moral, etika, kepribadian yang baik dalam menyampaikan tugas dan literaturnya. Ini ada NPSK ya, di Permen PU nomor berapa tuh? 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Yang kedua adalah pedoman perencanaan teknis terperinci Spalding Pusat. Sebenarnya ini tuh lebih kepada IPAL-nya ya, jadi ini mungkin akan kepakainya banyaknya di IPAL, tapi ya sebagai bacaan nggak. Terus kemudian Design and Construction of Sanitary and Storm Sewer (SC) dan juga di Water Supply and Sewerage 6th Edition McGee karena dan literatur lainnya silahkan dicari ya. Terus ketentuan umumnya, jadi tahapan dari ini tugas besar ini ada 4 tahapan. Pertama teman-teman survei dulu ya, teman-teman melakukan survei, terus kemudian teman-teman mendesain jalur sewerage-nya, terus kemudian teman-teman membuat detail desain, dan terakhir adalah lapangan akhir ya. Nah, ketentuan surveinya, identifikasi kondisi existing, fasilitas perkotaan, area perencanaan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman akan saya kasih surat ya. Jadi PJ kelasnya akan saya kasih surat, silahkan suratnya di-print dan kemudian minta tanda tangan ke Bu Wilma. Ini gitu. Apa namanya? Nah, kira-kira apa aja yang dilakukan selama survei gitu ya. Teman-teman mengidentifikasi gitu, misalnya di suatu perumnas gitu ya. Identifikasi yang jadi saya saya tahun lalu minta minimal 3 blok ya. 3 blok untuk jadi lokasi studi teman-teman gitu. Jadi misalnya di perumnas mana blok A, B, C atau misalnya E, F, G. Nah, gitu kayak gitu ya. Teman-teman survei semuanya, rumahnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ada kayak fasilitas publik, fasilitas umum, kayak misalnya ada masjid, terus kemudian ada TK atau ada preschool dan lain-lain gitu kan. Itu dicatat ada berapa banyak, ada kantor sekolah gitu kan dan lain-lain. Termasuk jumlah unit untuk perencanaan timbulan air buangan. Kalau ada ruko-ruko juga dicatat berapa rukonya di situ ya. Terus kemudian survei dapat dilakukan dengan membagi tugas ke seluruh grup atau satu angkatan atau kelas untuk meringankan tugas survei. Namun pekerjaan tugas tetap sesuai dengan grup masing-masing yang memiliki asumsi data sendiri sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kayak misalnya teman-teman semua orang ini puluhan ya, itu dibagi gitu ya ke dalam tiap grup di kelasnya gitu. Karena misalnya nge-survei rumah yang sama, ya mangga aja gitu kalau misalnya teman-teman mau, bagi-bagi di daerah tersebut gitu kan kayak, oh, apa namanya, "Ya udah aku surveiin kelompok kamu," gitu ya, tapi kamu juga surveiin daerah yang aku lagi kayak gimana. Terserah itu mah gimana teknisnya teman-teman, tapi yang pasti datanya harus benar gitu ya. Dan juga, apa namanya, datanya harus benar dan harus ada buktinya dari survei tersebut, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini asumsinya. Asumsinya ini untuk kebutuhan air bersihnya, karena masing-masing kelas itu saya taruh 5 kelompok gitu ya, jadi maksimal ada 5 orang, berarti ada yang berkelompok juga. Ini kelompok 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian, gini gitu ya. Nah, ini kelas B, ini asumsinya, kayak gitu. Cuman catatan dari saya, asumsi ini boleh langsung teman-teman gunakan atau boleh juga teman-teman dekati dengan cara lain gitu ya. Bisa menggunakan studi literatur ataupun pendekatan perhitungan kayak gitu. Misalnya nanya aja gitu keluarganya, Bu sehari-hari kira-kira pakai air bersih berapa? Gitu. Oh, 200 liter gitu. Terus misalnya teman-teman nanya 10 kakak kayak gitu. Mungkin beda-beda jawabannya, ada yang 200, ada yang 150, ada yang 100 gitu ya, dirata-ratakan, terus itu jadi, apa namanya, dasar teman-teman menentukan kebutuhan air bersihnya. Kalau misalnya enggak, apa namanya, mereka nggak bisa jawab juga gitu ya,
maka teman-teman boleh menggunakan asumsi yang ada di sini, yang saya cantumkan di sini. Untuk faktor timbulan limbah juga sama. Ini hanya angka yang saya berikan untuk memudahkan teman-teman dalam menentukan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendekati dengan perhitungan gitu ya, itu silahkan aja atau dengan studi literatur gitu. Gimana caranya gitu ya, misalnya ya kira-kira aja gitu teman-teman. Bu kira berapa lama misalnya dari pendekatan perhitungannya, berapa lama penuhnya, berapa lama dikurasnya atau lain-lain gitu ya, terserahlah gitu ya. Ini bisa didekati sama faktor ini. Misalnya teman-teman lebih prefer nyari studi literatur, maka nggak masalah ya. Nah, untuk standar kebutuhan air bersih fasilitas kota, silakan merujuk ke berbagai sumber literatur lainnya. Misalnya teman-teman cari standar BPU, kira-kira kalau misalnya air bersih untuk masjid gitu kan, yang luasannya berapa meter persegi itu berapa, kayak gitu. Atau misalnya untuk tadi sekolah, stasiun, atau mungkin apalah ya, terserah teman-teman mau fasilitas publiknya itu apa yang kira-kira ada di lokasi studi teman-teman dan akan teman-teman hitung kebutuhan air bersihnya dan berapa timbulan air limbahnya. Saat laporan, ini formatnya seperti ini ya teman-teman. Ada pendahuluan, kemudian latar belakang, gitu ya. Latar belakang itu apa aja isinya, mengapa perencanaan SPAB penting dilakukan, ya tentu saja why-nya ya. Terus kemudian sebutkan dan jelaskan penyebab suatu kota tidak direncanakan SPAB-nya dengan baik, gitu ya. Dan contoh kota yang menerapkan dengan baik, boleh dalam ataupun luar negeri. Nah ini rinciannya seperti biasa ya, latar belakang, tujuan, dan lain-lain, itu teman-teman rincikan sendiri. Oke, ini ada juga nih tujuan ya, tujuan perencanaan. Terus kemudian anggota tim perencana. Nggak mesti 3 ini doang gitu ya, teman-teman mau nambahin ruang lingkup boleh, teman-teman mau nambahin apa gitu ya. Semakin lengkap laporannya, semakin bagus punya nilainya. Terus kemudian yang kedua adalah konsep perencanaan SPAB gitu ya. Bagaimana konsep dari SPAB disertai dengan tujuan yang diharapkan perencanaan SPAB. Istilah-istilah yang digunakan dalam SPAB perencanaan dan dijelaskan secara lengkap. Nah, ini silahkan susunan subbabnya teman-teman bikin sendiri. Jadi nomor 2 ini sebenarnya seperti tiga besar. Oke. Terus kemudian nomor 3 ini adalah bab kondisi existing, gitu ya, area perencanaan. Ini semua hasil survei teman-teman taruh di sini, ya. Jadi data real, gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman nge-survei, gitu kan, nanya ke RT, Pak, satu blok ini berapa warganya, gitu ya. Tulis, gitu kan. Berapa rumahnya, tulis, dan lain-lain. Jadi yang ada di bab 3 kondisi existing ini, gitu ya, isinya data primer sama ya data sekunder boleh, ya. Kalau misalnya nggak nemu di mana gitu kan, dekati dari BPS boleh, tapi harus dijelaskan kayak gimana dapat data itu gitu. Terus kemudian termasuk di dalamnya fasilitas perkotaan, rumah, kondisi existing saluran, jalan dan lain-lain. Dilengkapi dengan dokumentasi foto, kemudian diuraikan dalam subbab-subbab. Dan rincian subbabnya pun terserah teman-teman gitu ya. Misalnya teman-teman nulis jumlah penduduk, gitu kan, demografi penduduk, atau misalnya kondisi sanitasi gitu, kondisi drainase, septic tank dan lain-lain. Silahkan ditulis di situ, diisi ya teman-teman. Terus kemudian detail rencana SPAB gitu, mendetailkan rencana SPAB untuk area perencanaan. Misalnya teman-teman lihat, oh di daerah ini ternyata rata-rata udah pada pakai septic tank. Berarti sistemnya bisa dikembangkan jadi apa gitu ya. Misalnya mau jadi shallow bore kah, mau jadi small bore kah, atau mau jadi centralized atau jadi konvensional. Nah, itu teman-teman ceritakan kenapa memilih pola perencanaan yang seperti itu gitu. Dasarnya apa gitu, pertimbangannya apa. Nah, kemudian tuliskan juga metodologi langkah-langkah perhitungan yang harus dimasukkan, diuraikan gitu ya. Asumsi-asumsi yang gunakan, dijelaskan, detail gambarnya nggak usah masuk gitu. Jadi detail gambar nantinya akan masuk di lampiran. Terus kemudian penutup, jelaskan perbedaan kondisi existing dengan data desain yang telah dibuat gitu ya. Kondisi existing dengan data desain yang dibuat. Jadi perbedaan ya. Jadi kayak keterhubungan gitu ya. Kondisi existingnya tuh kemarin kayak gimana, setelah survei gimana, dan gimana desain yang teman-teman bikin itu akan mendukung supaya kondisi existing yang misalnya sanitasinya kurang baik itu menjadi lebih baik di masa depannya kayak.
dan juga harapan dari desain yang telah dibuat jika melihatnya, ya. Lampiran, ini lampiran, mohon lampirkan detail gambar dari setiap perencanaan yang terdiri dari area perencanaan, gitu ya, jalur saluran, potongan-potongan, misalnya teman-teman bikinnya kemarin ya kan saya cerita, kalau misalnya shallow bore atau small bore, dia biasanya nggak terlalu butuh manhole gitu ya, butuhnya inspection chamber. Teman-teman gambar tuh inspection chamber-nya ditaruh di mana aja, terus kemudian potongan-potongannya itu seperti apa bentuknya. Detail dari objek tertentu, gitu kan. Terus kemudian dalam file AutoCAD ya, semua dalam layar terpisah agar mudah dalam eksekusinya. Gitu. Kemudian catatan khusus, gambar teknik merupakan hasil pekerjaan sendiri ya teman-teman, bukan kupas atau screenshot gambar milik orang lain. Gimana cara membuktikannya? Yaitu teman-teman upload file DWG-nya. Apabila ketahuan gambar teknik merupakan gambar orang lain, gitu ya, nilai tugas besar untuk seluruh anggota kelompok otomatis 0, gitu ya. Misal gitu ya, saya pinjam namanya Alfi, Alfi gitu ya, udah males nih nggak keburu gambarnya, gitu kan. Terus dia, apa namanya, dia ngelampirin aja gambar orang gitu, ngambil dari internet, taruh namanya Alfi gitu ya. Ketahuan sama saya yang dapat 0 bukan cuma Alfi, tapi juga teman-teman sekelompoknya. Jadi jangan main-main ya teman-teman ya, dalam ngerjain tugas ini. Ini pembagian kelompoknya untuk kelas A. Kalau ada yang namanya belum masuk ataupun namanya saya lupa, ataupun misalnya, "Bu, si ini ternyata nggak ngambil Bu," gitu kan, dia goib gitu ya, maksudnya nggak ada di harusnya nggak ikut gitu ya di dalam kelompok ini gitu, nggak ngambil gitu. Nah, itu kasih tahu saya juga gitu, karena kan nanti jumlah orangnya jadi berkurang ya teman-teman, seperti itu. Ini untuk kelas A, ya silakan screenshot 5 detik, 5, 4, 3, 2, semuanya nggak usah sih, nanti juga saya kasih. Terus kemudian ini kelas B. Oh iya, kelas B tuh Andre belum masuk ya, karena, apa namanya, ya saya lupa masukinnya. Jadi ya Andre silahkan masuk aja gitu ya, ke kelompok mana aja yang mungkin mau menerima Andre, mau menampung Andre, tapi dilarang masuk ke kelompok 3 karena kelompok 3 udah 5 orang gitu ya. Jadi maksimal satu kelompok itu ya 5 orang gitu. Ini kan masih banyak yang 3 ya teman-teman. Paling gitu dulu ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, mana berarti? Berarti belum ada pertanyaan ya, saya anggap teman-teman sejauh ini masih merasa jelas. Probably. Pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman, ini saya akan saya bukan pekan lalu sih, pertemuan yang lalu udah bilang kalau misalnya di pertemuan ini saya akan bahas lebih kepada hidrolika saluran dan saya udah minta sebenarnya teman-teman untuk membaca. Kalau nggak ngebaca ya ya santai aja gitu, yang rugi bukan saya gitu kan, yang butuh bukan saya juga, yang butuh teman-teman gitu. Atau misalnya setelah kelas ini mau baca ya juga silakan. Kalau seperti biasa saya menjelaskannya akan bilang lebih saya gitu. Nah, ini subjek MK yang dicapai dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami pedoman perencanaan, skenario sistem air buangan dan memahami hidrolika perpipaan, serta mampu menggunakan persamaan kriteria-kriteria desain dalam teknik penyaluran air buangan dan menentukan diameter pipa. Itu dikit, jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang terminologi sewer gitu ya teman-teman. Ada relief sewer, ada lateral sewer, ada main sewer, itu juga udah ada
gambar-gambarnya gitu, beda-bedanya apa. Kemudian kita bahas tentang survei dan investigation. Terus apa aja kebutuhan dan juga sumber informasi yang dibutuhkan untuk melakukan survei gitu ya. Nah, ini secara garis besar dibagi sebagai informasi fisik, pengembangan, politik, dan juga keuangan. Dan terakhir adalah kuantitas air limbah domestik. Ini bagaimana kita melihat estimasi populasi gitu kan sebagai dasar untuk menentukan debit, penggunaan apa namanya tata guna lahan, das, dan masih banyak lagi. Terus ada pertanyaan dari pertemuan slide sebelumnya? Bersama? Ya, berita salurannya. Jadi kalau di SPAB ini teman-teman ya, kalau misalnya saya menyebutin istilah water gitu ya atau liquid, nah ini tuh maksudnya adalah menuju pada wastewater. Atau kalau misalnya teman-teman baca di buku gitu ya, bukunya ngebahas tentang apa namanya sewer gitu ya. Tiap kali dia nyebutin water tuh bukan water yang maksudnya bukan air hujan atau misalnya air bersih bukan, tapi merupakan wastewater ya. Nah, dan juga kalau ada saluran gitu ya, yang dimaksudkan adalah saluran limbah domestik jenis apapun. Mau tercampur, mau terpisah, dan lain-lain gitu ya, itu termasuknya saluran ya. Terus kemudian alirannya dalam apa namanya pengaliran SPAB, lebih banyak kita akan membahas tentang aliran saluran terbuka atau open channel flow gitu ya. Berarti terdapat tekanan atmosfer. Bedanya dengan apa namanya saluran tertutup, aliran saluran tertutup adalah kalau aliran saluran tertutup berarti ada tekanannya. Kalau ini zero, tekanannya zero gauge pressure seperti itu. Dan juga beda apa namanya tanda-tanda khusus dari open channel flow itu adalah dia EGL-nya tidak sorry hydraulic grade line-nya itu akan sama dengan elevation grade line-nya. Jadi HGL sama dengan EGL. Ya. Hmm. Jadi maksudnya ini ya open channel flow itu HGL ini sama dengan EGL. Hydraulic grade line sama dengan sorry ini bukan elevation energy grade line-nya. Kalau misalnya kanan apa namanya saluran uh, ya aliran saluran tertutup atau apa namanya pressurized pressurized flow itu biasanya EGL-nya tuh sama dengan pantulan. Dia lebih tinggi gitu. Ya, terus kemudian ini dibaca ya. Pada aliran saluran tersebut, berarti air memiliki permukaan saluran, gitu. Berarti air mengisi seluruh permukaan saluran. Jadi kalau misalnya ini pipa, itu betul ini pipa, gitu ya. Nah, ini semuanya keisi air. Kalau ini bisa jadi pipanya tertutup, gitu ya. Tapi airnya sudah mengisi setengah, terus setengah 30, 20. Nah, aliran dalam saluran umumnya bervariasi secara spasial dan temporal. Ya. Perbedaan di tiap titik disebut dengan unsteady flow, gitu ya. Perbedaan aliran dari lokasi ke lokasi disebutnya spatially varied flow. Dalam aliran terbuka, ada dua faktor yang dapat diabaikan selama kapasitas. Dalam aliran terbuka,
Di trade flow itu bisa diabaikan selama kapasitas dan kecepatan self blending-nya tercapai. Ini jadi dua hal ini tuh bisa diabaikan ya. Nggak jadi suatu concern yang penting. Ini bisa dilihat ya, kalau misalnya open channel gitu ya, channel, ini energy grade line-nya, yang ini, sama hydraulic grade line-nya, itu sama. Nih, ketinggiannya tuh sama di sini gitu ya, sama di sini tuh sama. Nggak beda jauh. Jadi biasanya bentuknya kayak sejajar kayak gitu. Nah, kalau misalnya apa ini close conduit gitu ya, dia itu bisa beda gitu. Jadi ini mungkin kelihatannya kayak sama aja ya gitu. Tapi sebenarnya apa namanya energinya tuh beda gitu. Jadi ini arah alirannya tuh segini gitu ya. Nah ini hydraulic grade line-nya dia lebih apa namanya lebih istilahnya lebih turun dibandingkan dengan sistem lainnya gitu ya, dan juga energi grade line. Jadi energi grade line itu jangan lupa penjumlahan antara energi grade line sama ini gitu ya. Iya. Hmm. Hmm. Terus kemudian jangan lupa lagi prinsip kontinuitas ya teman-teman. Selama kita pakai pipa, gitu ya, mesti prinsip kontinuitas ini uh, apa namanya akan selalu diingat-ingat lagi gitu ya. Debit atau laju alir fluida itu sama dengan kecepatan rata-rata dengan luas apa namanya kecepatan rata-rata si alirannya dikalikan dengan luas penampangnya gitu. Ini juga apa namanya ya jadi kalau misalnya luas penampangnya melebar atau mengecil gitu ya, itu akan mempengaruhi kecepatannya. Luas penampangnya melebar gitu ya, debitnya kan tetap-tetap aja ya. Debit itu biasanya tetap-tetap aja. Nah, jadi kalau misalnya luas penampangnya makin besar gitu ya, biasanya kecepatannya akan menurun dan sebaliknya. Kalau misalnya apa namanya luas penampangnya makin mengecil, ini biasanya kecepatannya meningkat. Kemudian prinsip energi gitu ya. Total energi ini merupakan jumlah dari energi potensial, elevasi dan tekanan ditambah dengan energi kinetiknya. Ini ingat lagi H itu satuan energi dalam apa namanya? Energi dalam satuan berat gitu ya. Satuannya apa? Kalau misalnya head loss atau head gitu ya, ini meter, teman-teman. Ya sering sekali ya teman-teman tuh apa namanya jawabannya udah benar, angkanya udah benar, nggak ada satuan, maka kayak tiga gitu. Sayang sekali. Jadi makanya diingat-ingat ya, head itu ya head ini tuh satuannya meter. Terus kemudian Z ini elevation head gitu ya. Nah, kalau Y ini adalah depth head dan juga ini V kuadrat. Ini V kuadrat per 2G sama dengan ini velocity head-nya. Ini energi kinetik ya, sama aja. Nah, ini velocity head tuh energi kinetik. Gitu. Jadi ini elevasi gitu ya. Punya elevasi itu ini si Z, terus kemudian namanya apa lagi? Si Y-nya ini adalah depth-nya ya, tekanannya. Jumlah Z dan Y sepanjang aliran dalam apa namanya adalah permukaan air bebas, disebut juga dengan HGL. Gitu. Jadi bisa disebut dengan ketinggian airnya lah ya. Permukaan airnya tuh di mana itu HGL. Nah, terus kemudian Y depth head umumnya dinyatakan dengan persamaan iya, di mana tetanya adalah sudut kemiringan saluran. Ya. Harus lebih dari apa namanya 2 derajat. Itu slope-nya itu sekitar lebih dari 0,035. Dan saluran tekanan kesamaan energi digambarkan dengan ini kuadrat kenapa pengertian nulis? Ini elevation the cross sectional centroid gitu ya, atau si pusat saluran. Terus kemudian per nya itu adalah pressurized
head pada apa namanya, titik pusatnya gitu ya. Nah, ini head loss itu adalah, itu perbedaan total head pada 2 titik berbeda dengan kehilangan energi antara 2 titik tersebut, ya. Ya, ini ya, ini adalah hubungan, kemiringan dan juga energi gitu ya untuk saluran air tersebut. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman ya, eee, kalau misalnya salurannya miring gitu ya, salurannya punya slope nih SO ya. Nih ini, apa namanya, peletakan pipanya gitu ya. Nah, nanti, kemiringan dari airnya ini akan sama dengan kemiringan dari salurannya juga, gitu. Nah, ini nanti, apa namanya, energi grade line itu adalah si kemiringan air ya, ditambahkan ini ada zat ya, ini tinggi datumnya, ditambahkan dengan berapa energi kinetiknya. Ini. Oh oh, aku tahu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya di, saluran terbuka gitu ya, biasanya itu si, energi kinetiknya tuh sama nih, di sini tuh sama. Jadi makanya tinggi EGL gitu ya, itu akan sama dengan HGL-nya, gitu. Nah, ini head loss-nya, kehilangan kan-nya tuh segini. Nah, ini besarnya juga sesuai dengan slope-nya berapa. Oke, agak sedikit ya. Jadi sesuai dengan slope-nya. Jadi perbedaan jadi head loss-nya itu sama dengan slope-nya si, apa namanya, kemiringan dari salurannya. Kemudian aliran, steady satu dimensi gitu ya, ada yang disebut dengan, apa namanya, yang penting dalam aliran ini gitu ya, adalah energi spesifik gitu ya, kedalaman alternatif sama juga kedalaman kritis. Spesifik energi ini diartikan sebagai energi relatif terhadap bagian dasar saluran, gitu. Ini kuadrat loh, saya salah mengupas dulu berarti ya. Nah, umumnya spesifik energi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap analisis hidrolis dalam perencanaan saluran, namun dapat digunakan untuk menurunkan persamaan critical depth atau dalam perhitungan profil muka air. Jadi sebenarnya ini tuh nggak banyak digunain ya, tapi untuk nurunin jadi hal-hal lain gitu kayak tinggi kritis gitu ya, atau perhitungan profil muka air, maka kita perlu paham konsep spesifik energi ini. Jadi semua saluran gitu ya, misalnya berukuran 8 inch atau 200, milimeter gitu, dia diplotkan energi spesifiknya terhadap kedalaman alirannya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, set set set, ini pipanya ukurannya segini gitu ya. Kalau full itu, segini kedalamannya gitu ya. Nah, terus, dilihat nih, ada garis-garisnya kan ini hasil plotnya. Garis tersebut menggambarkan alternate depth atau kedalaman aliran yang punya energi yang sama. Gitu. Dalam saluran tertutup, nah hal ini tuh nggak ada. Gitu. Alternate depth itu nggak ada. Nah, nilai minimum dalam grafik ini akan menunjukkan critical depth. Gitu. Jadi dilihat nilai minimumnya berapa yang ini ya berarti ya. Berarti kedalaman kritisnya gitu ya. Jadi gini teman-teman, bisa dilihat debitnya tuh beda-beda ya. Debitnya beda-beda artinya apa? Kalau misalnya luas penampang pipanya sama, ya, nih luas penampang pipanya sama, misalnya ini 8 inci gitu ya, atau 200 apa namanya milimeter gitu ya. Yang luasnya 200 saya. Anggaplah ini pipa bagian dalamnya ya gitu ya. Berarti kalau misalnya 0,7 gitu ya, dia tuh punya energinya tuh diplotkannya ya kayak gini gitu ya, tergantung berapa kedalaman alirannya. Jadi di apa namanya, dengan tipe yang segini gitu ya, 0,7 misalnya dia perlunya segini gitu ya, 0,4 misalnya segini, 0,2 misalnya segini gitu, atau berapa. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kecepatannya itu gitu ya, mirip-mirip gitu ya, di sini, sama di sini, gitu. Di garis-garis ini tuh punya energi yang sama lah ya, gitu, di kedalaman yang sama energi di kedalaman yang sama gitu, misalnya 0,6 gitu ya.
Nah, ini dia tuh punya, apa namanya, energinya berapa, 0,5 berapa, 0,4 berapa, ya, 0,3 dan terakhir 0,2. Nah, yang paling kecil ini adalah, sudut apa namanya sudut lagi, ini adalah bagian kritisnya, ini adalah kedalaman kritisnya, gitu. Ini kedalaman kritis, tuh ya teman-teman ya. Nanti kedalaman kritis ini bisa, eee, fungsinya apa kita lihat ya. Dalam aliran yang lebih, apa namanya, dalam, bentar, oh ya. Jadi kedalaman aliran yang lebih dalam dari kedalaman kritis tadi, punya kecepatan lebih rendah gitu ya, disebut dengan aliran subkritis. Jadi kalau misalnya depth-nya gitu ya, lebih kecil daripada depth kritisnya, pasti dia punya kecepatan yang lebih rendah daripada kecepatan kritisnya, gitu. Terus kedalaman aliran yang lebih dalam, kembali, lebih dalam. Ya, berarti kalau misalnya airnya, jadi kalau misalnya airnya itu lebih tinggi daripada kedalaman kritis, ya, maka dia kecepatannya akan lebih rendah daripada kecepatan kritis. Ini aliran subkritis. Kalau misalnya kedalamannya lebih rendah, ya, kedalamannya lebih rendah daripada kedalaman kritis, dia akan punya kecepatan yang lebih besar dibandingkan kecepatan kritisnya. Nah, ini disebut dengan aliran superkritis. Ya. Yang perlu diperhatikan dari kedua jenis aliran tersebut, pada aliran superkritis itu akan terbentuk hidrolik jam bila hilir alirannya itu subkritis, gitu. Hidrolik jam tuh gimana? Ya, yang namanya yang gini udah apa namanya tiba-tiba meloncat alirannya tuh tinggi di sini. Oke, berubah di sini. Ya gitu. Bisa cari-cari ya teman-teman hidrolik jam videonya di YouTube tuh kayak gimana dan juga konsepnya kayak gimana karena saya nggak keburu kalau misalnya ngejelasin satu-satu. Terus ketika mempertimbangkan kurva permukaan air gitu ya, apabila kedalaman aliran dalam rentang superkritis, maka titik kontrol, titik mula perhitungan profilnya diletakkan di hulu dan kurva permukaan akan diukur menuju bagian hilir. Sebaliknya jika aliran subkritis. Jadi ini ingat lagi konsep di MATLAB ya. Terus kemudian persamaan energi spesifik gitu ya. Ini bisa diturunkan. Ini kenapa sih ini mulu? Oh, saya lupa ya ini pangkat 3 juga nggak semua ya. Ntar saya cek lagi ya. Nah ini diturunkan terhadap Y dan dibuat sama dengan 0 ya. Untuk menentukan titik minimumnya. Ini kalau misalnya Q diganti dengan VC AC gitu ya. Nah nanti persamaannya jadi seperti ini. Ini berarti konsep. Ulang ya, kode penting ya. Q B-nya pindah ke sini. Saya cari tahu lagi ya teman-teman, banyak yang harus diperbaiki ternyata. Oke, tadi teman-teman bisa dapat kesamaan gitu ya, bahwa V kritis itu akan sama dengan akar dan apa namanya, akar gravitasi dengan berapa kedalaman hidrolisnya. Nah ini juga bilangan Freud gitu ya. Bilangan Freud ini dapat ini FR loh harusnya. Freud number juga bisa sih FR. Dapat dinyatakan dengan rasio kecepatan aktual terhadap kecepatan kritis. Jadi kecepatan sebenarnya dibagi dengan V kritis, dapat persamaan ini gitu ya. Untuk aliran subkritis, biasanya Freud number-nya itu kurang dari 1, superkritis lebih dari 1, dan aliran di titik kritisnya itu akan sama exactly dengan 1. Oke. Terus untuk persamaan momentum gitu ya, pada aliran steady berlaku hukum kedua Newton atau F sama dengan M kali A ya.
dapat ditulis sama dengan F sama dengan begini lah ya, tinggal diputar aja ya. Itu kan sama dengan kecepatan perubahan waktu ya, dan berlaku pada kontrol volume dari fluida. Nanti teman-teman dapat persamaannya jadi seperti ini. Gitu. Nah, di mana Fn adalah jumlah seluruh gaya yang mempengaruhi kontrol volume. Di antaranya ada gaya tekan, gaya berat fluida, gaya sekeliling penampang, gitu ya, dan juga densitas air. Nah, momentum ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hidrolik jam. Nah, hidrolik jam yang kayak gini, jadi alirannya di hilir itu dia akan tiba-tiba menaik gitu, meningkat. Padahal nggak ada sesuatu apapun di sini, nggak ada batu, nggak ada apa, tapi dia karena sifatnya tadi di sini cepat, terus kemudian akan berubah jadi apa namanya melonjak gitu loh di sini. Nah, ini persamaan momentum ya, yang ini. Terus kemudian kehilangan energi. Jadi aliran itu akan ada yang menghalangi teman-teman ya, akan ada sesuatu yang membuat dia itu ya walaupun misalnya lancar, tetap aja ada energi yang hilang di sana, gitu ya. Nah, secara konsep kehilangan energi itu akibat gesekan dalam pipa, gitu ya, yang nantinya akan berubah jadi panas. Sebenarnya nggak cuma panas sih, gitu ya, jadi bunyi juga bisa, gitu ya, dan jadi yang lain juga bisa. Tapi rata-rata ya karena ada kontak antara duh, apa namanya, air dengan pipa, nah itu eee, berubah menjadi suatu prosesnya itu bentuk. Sebentar ya teman-teman, saya ini dulu, apa namanya, izin break 1 sampai 2 menit. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau misalnya dalam, apa namanya, dalam aliran air terbuka ya teman-teman, eee, kalau sebelumnya kan kehilangan pipa tuh banyak banget ya penyebabnya, head loss mayor, head loss minor, dan lain-lain. Nah, di saluran air tertutup, tapi untuk di saluran air terbuka, gitu ya, karena diasumsikan alirannya steady dan juga uniform, gitu ya, jadi laju kehilangannya, gitu ya, kehilangan energinya ini digambarkan dengan kemiringan pipa, gitu.
Jadi ya tergantung segimana kita membuat pipanya itu miring gitu. Jadi teman-teman, bisa apa namanya, ya sama ya kayak gambar yang sebelumnya nih. Ya, oke. Nah ini, berarti kehilangan energi itu cuma dia akan sama dengan slope-nya, seperti itu. Slope-nya lurus berarti head loss-nya 0, kayak gitu. Tapi makin dalam, apa namanya, slope-nya ya berarti semakin besar juga head loss-nya gitu. Jadi dalam, apa namanya, aliran terbuka ini gitu ya, aliran saluran terbuka, head loss-nya itu sama dengan kemiringannya. Dan dalam pipa bertekanan gitu ya, diameter konstan, velocity head konstan, gradient energi gitu itu digambarkan dengan ini. Dalam saluran apa namanya, aliran saluran terbuka uniform, gradient energi gitu ya, S itu sama dengan kemiringan saluran SO dan juga kemiringan permukaan air. Jadi udah ada di gambar sebelumnya gitu ya. Dan ini hanyalah persamaan dari si S-nya tadi SO-nya. Nah, ini gimana apa namanya, kita mau nyari apa namanya, air hidroliknya gitu kan, atau jari-jari basahnya kalau nggak salah ini A gitu ya, luas dibagi dengan perimeter gitu. Nah, untuk lingkaran penuhnya gitu ya, jari-jari basahnya itu bisa sama dengan depth 4. Persamaan kehilangan energi gitu ya, untuk apabila saluran terbuka steady dan uniform, maka kemiringan permukaan air dan EGL sama dengan kemiringan saluran gitu ya. Nah, kemiringan saluran ini bisa dilihat dengan ini gitu ya, dengan sorry, berapa kehilangan energinya itu bisa dilihat dengan persamaan Manning, persamaan Darcy ataupun persamaan Hazen-William kayak gitu. Ya, S-nya ini adalah head loss-nya gitu ya di sini tuh. Nah, kemudian yang paling penting dalam aliran saluran terbuka adalah kedalaman parsial ya teman-teman. Jadi kedalaman parsial ini berfungsi untuk kita tahu berapa energinya, berapa kecepatannya dari suatu fluida yang ada di saluran terbuka gitu ya. Jika yang terbasahinya adalah sebagiannya gitu. Jadi nggak full gitu ya basahnya. Ini bisa dilihat ya, ini sama dengan D bla bla bla, nah ini dibaca. Ujian mah akan selalu saya kasih rumusnya, tapi nanti kalian hitung sendiri ya. Ini, ya inilah harusnya ada contoh contoh, tapi nanti saya jelasin kalau misalnya keburu ya waktunya. Terus kemudian untuk, apa namanya, saluran ya, saluran air limbah, yang paling penting ketika teman-teman mendesain adalah self cleansing-nya, kecepatan self cleansing atau swa bersih dalam bahasa Indonesia ya. Jadi untuk apa namanya sanitary kesehatan dalam saluran air limbah ini gitu ya, dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah large fecal dan juga senyawa organik lainnya. Yang kedua adalah bisa jadi kertas gitu ya, atau misalnya kain ataupun air ya benda-benda lain lah ya selain daripada air limbah gitu ya yang bentuknya kayak sampah gitu yang bisa orang-orang buang ke dalam saluran air limbahnya kayak tampon atau misalnya pembalut dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam suatu septic tank atau dalam suatu toilet itu di apa namanya diaplikasikan garbage grinder gitu ya. Jadi di IPAL teman-teman udah lihat gitu ya di kalau misalnya dipasang grinder setelah dari grid chamber itu akan menambah dari grid chamber atau dari basket ya lupa. Itu akan meningkatkan nilai organic loadingnya atau nilai BOD COD-nya. Ini juga sama ya konsepnya seperti itu. Dan juga senyawa lain apa namanya bisa ada juga senyawa lain yang terbuang gitu ya baik itu dari industri ataupun dari sumber lainnya. Terus ini yang tadi yang ukurannya besar, ada juga yang ukurannya udah cacah, udah halus gitu ya. Saluran yang memiliki kecepatan self cleansing, swa bersih, itu akan mampu mentransportasikan hampir seluruh padatan ke titik yang diinginkan. Ya, apabila kemiringannya cenderung datar, maka kekuatan self cleansingnya akan terbatas. Variasi aliran air limbah dapat mengakibatkan pengendapan padatan pada saat alirannya rendah. Gitu. Jadi
Yang pertama adalah kalau misalnya, kemiringannya pas gitu ya, kemiringan salurannya pas, maka, apa namanya, S-nya oke gitu ya, maka kecepatan, self cleansing-nya gitu ya, kecepatan self cleansing-nya ini juga akan terjamin gitu ya. Ya tapi kalau misalnya kemiringannya kurang gitu ya, kemiringannya misalnya kurang dari yang dibutuhkan gitu ya, maka nantinya kecepatannya juga akan menurun gitu. Nah, kalau misalnya kecepatannya menurun ini bisa terjadi padatannya mengendap gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kurang miring gitu ya belum mendatar gitu ya. Nanti itu ditransportasikan gitu ya. Ya ini padatan gitu ya padatan bisa terbang, bisa juga ini ya, tapi kalau misalnya dia cukup berat dan juga alirannya, rendah gitu ya, nanti akan ada titik di mana padatan itu mengendap gitu. Nah ini, tapi kalau misalnya tadi slope-nya memadai, frekuensinya dapat gitu ya, maka ya akan nyampe ke ipalnya aja, sampai ke gitu. Bagaimana kita bisa, apa namanya, mencapai kecepatan self cleansing ini? Ada metode tradisional ya gitu, jadi secara sederhana aliran pipa penuh gitu ya, berdasarkan panduan umum di Amerika itu minimal 0,61 meter per sekon, 0,6 lah ya. Nah, kriteria tersebut ditetapkan untuk menyederhanakan perhitungan kemiringan minimum berdasarkan perhitungan pipa penuh. Jadi, sebenarnya semua perhitungan pipa itu awalnya kita ngitung di, apa namanya, full gitu ya, ukuran kalau misalnya pipanya full dulu. Baru nanti kita konversikan gimana kalau misalnya pipanya setengah full dan misalnya fullnya, berapa persen, kayak gitu. Nah, dari Hagar gitu ya, dia merekomendasikan kecepatan minimumnya ini sekitar segini ya, untuk apa namanya, kecepatan self cleansing. Terus kemudian kalau misalnya dalam manual ASC gitu ya, kecepatan minimum yang direkomendasikan adalah 0,6 sampai 0,9 gitu. Ini 0,9 itu pada aliran maksimum gitu ya. Ini untuk menghindari akumulasi pasir dalam saluran. Gimana caranya? Ini prosedurnya ya. Untuk sebuah nilai N-manning gitu ya. N-manning itu dari mana? Ya dari bahan pipa ya. Bahan pipanya gitu ya. Dan buangan maksimum Qmax. Gitu. Jadi kita udah punya misalnya debit pas lagi musim hujannya atau misalnya debit maksimumnya gitu, dengan kemiringan tertentu. Estimasikan diameter pembawa aliran maksimum gitu. Jadi awalnya kita tentuin dulu diameternya. Ting gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ukuran full pipe, ini kalau misalnya alirannya 80% fullnya. Yang beda apa? Ini tanya kayak gitu. Terus kemudian bulatkan diameter ke ukuran yang tersedia di pasaran. Gitu. Jadi kita punya apa namanya? Kita punya nilai Manning, kita punya nilai apa namanya debit maksimumnya, kita punya kemiringan slope-nya. Itulah diameternya. Kemudian diameter yang kita dapatkan ini kita konversi ke yang ada di pasaran. Terus mulai dihitung yang ininya gitu ya. Nih yang bagian sininya. Nah, hitung kita punya debit, kita punya ini gitu. Nah, nanti dapat apa namanya? Dapatlah ini dan juga ininya. Diameter basisnya. Gitu. Terus dapat apa namanya? Untuk diperoleh kedalaman normal pada saat debit maksimum. Sehingga dapat dilakukan. Nah, perhitungan ini dapat dilakukan dengan program atau memilih nilai percobaan dulu. Coba dulu nilai ini. Hitung theta, hitung A, gitu ya. RH dan juga ARH-nya, nantinya nilainya disesuaikan dengan yang ada di sisi kiri. Jadi sebenarnya emang perhitungan apa namanya SPAB ini akan banyak koreksinya atau akan banyak nanti iterasinya gitu teman-teman. Jadi nggak mesti kali hitung gitu ya, oh dapat nih diameternya segini gitu ya, kecepatannya udah cukup ke suap bersih, enggak. Jadi awalnya kita mulai dulu dari kita tahu kecepatan suap bersihnya berapa, kita tahu misalnya kemiringan yang dibutuhkan berapa gitu ya. Nanti dapat diameter, dari diameter cek lagi gitu ya. Cukup nggak gitu ya. Jadi kecepatan aslinya itu ada nggak gitu kalau misalnya dari diameter yang ada di depan. Kemudian yang keempat gitu ya, tadi ini masih melanjutkan gitu ya, nilai kedalaman normal yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya.
digunakan untuk menghitung kecepatan. Nah, ini ya, jadi ini bagian checkingnya. Apakah fee-nya gitu, ini dapat memverifikasi gitu kesesuaian dengan kriteria kecepatan minimum, yaitu segini. Kalau misalnya fee-nya ternyata udah segini, selesai perhitungannya gitu ya. Jadi si dia segitu, apa namanya, ke dipasang ke tanah gitu ya, ya, maka dia akan aman aja gitu kan, masuk ke kecepatan suap bersihnya. Tapi kalau misalnya kurang gitu ya, kurang dari nilai segini, maka harus dikoreksi lagi diameternya, ulang lagi putar lagi. Jadi kalau misalnya apa namanya tadi ya, si kecepatannya gitu ya, iya ya, V-nya itu kurang dari 0,6 meter per second, gitu. Maka yang bisa teman-teman lakukan adalah koreksi D, gitu ya, koreksi D atau diameter pipanya, lalu koreksi slope, kemiringan, gitu, kemiringan pipa. Nah, cuma kemiringan pipa ini, gitu ya, ini tuh ada batasnya juga gitu. Teman-teman nggak bisa bikin saluran yang sangat dalam gitu ya. Kenapa? Karena kalau terlalu dalam itu artinya apa namanya, apa ya, biaya untuk penggaliannya itu akan sangat mahal. Gitu. Jadi biasanya yang prefer adalah diubah dari diameter itu. Kayak gitu. Ya kadang harus dua-duanya juga diubah gitu biar angkanya match. Nah, ini adalah apa namanya? Jadi rekomendasi kemiringan apa namanya pipanya dengan berapa diameter pipa yang ada di ini dalam inci, gitu ya. Ini ekivalen dalam milimeter. Nah, ini slope-nya kan. Ini yang dihitung, ini apalah ya yang bisa dibaca aja. Great Lakes per Mississippi lah. Ini mah berarti mungkin acuan terhadap sungainya ya. Ini adalah dalaman yang bisa. Jadi teman-teman, ini untuk materi ya. Um, ini untuk materi yang terkait hidrolika. Saya masih ada satu materi lagi. Dan juga sebenarnya materi ini tuh ada latihan yang sebenarnya. Ini nggak keburu deh kalau misalnya kita soal latihan. Ya bisa teman-teman cari sendiri ya mungkin jawabannya kayak gitu. Kalau saya lanjutkan silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Enggak. Ya, bukan ujian saya ya kalau misalnya nggak ada hitung-hitungan teorinya. Jadi pasti ada hitung-hitungan teori. Untuk UTS minggu depan ya nanti akan saya umumkan ya plan lain gitu ya teman-teman. Em, ya siap-siap aja belajar yang benar tadi. Tentunya terakhir, insya Allah ya untuk pekan ini agak saya cepat juga ya, mungkin 5,5 jam lagi. Jadi eh, hitungan SPAB teman-teman, ya ini PPMK-nya, saya buka sebelum-sebelumnya. Nah, ini kemarin teman-teman udah pernah belajar ya terkait perhitungan debit air limbah SOIDI gitu ya. Terus kemudian perhitungan debit pipa persil. Ini salah satu contoh soal aja gitu ya. Silakan nanti teman-teman
apa namanya, hitung. Jadi bedanya yang tadi sama yang ini adalah ada faktor, maksimum, gitu kan. Hitung debit puncak Rio Persil desain air buangan yang dihasilkan dari masing-masing rumah, gitu ya, dan berapa debit rata-rata pipa persilnya. Ini contohnya ya, kan dikerjakan sendiri nanti. Nah, ini juga ada contoh perhitungan, gitu ya. Eh, Tentukan KIP itu berarti Ki puncak pipa persil. Gitu ya. KPPR itu Ki puncak pipa persil. Jika rata-rata jumlah orang perumahan adalah 5, gitu ya, dan kebutuhan air bersihnya sekitar 120 liter per orang sehari. Terbuangannya sekian, gitu ya. Yang maksimumnya sekian, keseragaman pipa servisnya adalah sekian. Silakan tentukan debit, gitu ya, dari apa namanya X ke Y, gitu ya. Ini berapa debitnya di sini, dan juga dari Y ke IPA. Ya nanti saya coba teman-teman kerjakan dan juga kunci jawabannya akan saya berikan apa namanya pembahasannya di mana Classroom, di namanya baca ya kalau nggak dibaca tuh. Ya misalnya ini ya kalau misalnya teman-teman jangan saya teman-teman bilang soal tesnya gini, tentunya saya ngasihnya kayak gini jreng gitu ya. Nah ini berarti teman-teman harus tahu aja ya strateginya dari sekarang gitu ya. Terus misalnya saya tanya berapa debitnya dari F ke H gitu ya. Pertama teman-teman harus hitung dulu gitu ya. C ke D itu berapa gitu ya. Dan juga A ke B gitu ya. B ke D ini berapa. Sama dari D ke F baru nanti ada tambahan dari sini juga gitu ya. E, F sama G ya. Baru nanti teman-teman bisa tahu total dari semuanya itu F. Oke. So, mungkin saya nanya nggak F ke H, tapi D ke F aja gitu. Nah itu yang harus paham juga konsepnya seperti apa ya teman-teman. Alirannya tuh ngasihnya kemana. Jadi kalau kayak gini, nanti teman-teman tahu berapa rumah yang dilayaninya gimana ya teman-teman harus ngitung gitu ya. Oh rumahnya ada misalnya ini yang dilayani oleh AB gitu ya. Teman-teman mengambil asumsinya oh AB itu akan melayani di rumah yang ini gitu ya. Rumah yang ini gitu. Yang ini, yang ini, gitu. Yang ini juga sama, yang ini, yang ini. Itu untuk berapa? Ngambil dari mana 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 mana. Hitung berapa jumlahnya di AB. Nanti D ke B dia apa namanya melayani yang mana aja gitu. Hitung ini berapa. Hitung ini berapa. Jadi kalau misalnya ngerjain soal ya, namanya ciptakan gambarnya juga gitu. Oke, jangan cuman ininya aja apa namanya tiba-tiba angkanya sekian segitu. Nah itu karena nggak menggambarkan gitu ya. Nah ini di misalnya teman-teman tulis gitu ya. Pada situ tuh mana asumsinya melayaninya yang mana aja gitu. Atau sekalian aja gitu ya. Males digini-giniin gitu ya. Bisa gini nih caranya. Kira itu gambar aja yang dilayaninya gitu ya. Misalnya bagian sini gitu ya. Ini masuknya ke AB. Nah, ini masuk ke ini AB itu akan dilayani yang rumah-rumah yang ditandain ini AB gitu ya. Nah, rumah-rumah yang di sini gitu ya. Ini termasuknya DB. Yang di sini gitu misalnya. Nah, ini di sini mana? Ya udah tandain aja gitu. Jadi, oh saya tahu gitu kalau misalnya teman-teman tuh ngambil asumsinya kayak gimana gitu ya perhitungannya. Berapa kultum itu dari mana gitu. CD ini misalnya maksudnya aja deh gitu ya. Ya, saya pengen apa namanya? Karena aku beda gitu teman-teman. Misalnya kalau misalnya saya ngambil ini untuk ini juga untuk ya, gitu ya. Berarti DF berarti D itu D ke F dia itu cuma membangun aliran yang dari sini nih dari C ke B A ke B sama D ke B gitu. Yang ini nggak akan masuk ke aliran sininya, tapi aliran yang sini yang sini nih, yang sini gitu ya. Nanti F ke H itu merupakan penjumlahan dari D ke F tambah E ke F sama F ke G, apa G ke F. Gitu deh, sing.
Ini contoh dari gambaran pipa-pipa di rumah ya. Ini teman-teman bisa lihat PB ini adalah private box atau misalnya apa namanya ya, yang kepemilikannya adalah milik rumahnya ya, gitu ya. Untuk misalnya ngecek si pipa-pipa sambungannya aman, gitu kan. Terus ya apa namanya MH ini manhole ini biasanya ada di sewerage system. Jadi kalau misalnya sambungan rumah ini biasanya dibagi dalam dua apa namanya dua dua zona ya, dua zona. Ini zona sambungan rumah sampai ke inspection chamber. Nah, kalau zona sewerage-nya atau yang biasanya di dikelola oleh pemerintahnya adalah zona sewerage ini, gitu. Nah, jadi housing inletnya itu bisa di dalam pagar rumah ataupun bisa agak keluar dari pagar rumah. Nah, C ini pipa persilnya. Jadi dari sambungan yang dari rumahnya gitu ya, dia akan masuk ke house connection, pipa yang ada di rumah, masuk ke dalam house inlet, apa namanya, terus bisa dicek di house inletnya. Nanti dari house inlet akan ada pipa yang nyambung ke inspection chamber. Nah, dari inspection chamber ini kita baru disebut dengan pipa service. Jadi pipa service adalah pipa yang membentang gitu ya, melanjutkan dari pipa persil ke dalam apa namanya, pipa lateral. Jadi dia menghubungkan service itu persil dan juga lateral. Nanti lateral ini akan berujung ke pipa induk kayak gitu. Dan masuknya ke pipa induk. Penempatan salurannya bisa di mana aja, kalau misalnya konturnya kayak A gitu ya, bisa di tengah sini, terus nanti dari sini nyambung ke yang sini. Atau misalnya bisa B gitu ya, dari rumah sini ini ada kayak cuma satu saluran. Atau ya bisa juga C, bisa juga seperti D gitu ya, seperti E ataupun seperti F. Beban saluran, jadi setiap saluran yang dibenam di bawah lajur jalan akan menerima beban. Besarnya beban akan dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama beban tanah penimbunnya, terus kemudian kedalaman benang saluran pipa, lebar galian, serta volume beban bergerak di atas pipa. Berarti berapa banyak mobil yang lewat di atas pipanya. Kedalaman saluran, yang harus diperhatikan dalam memasang kedalaman pipa. Yang pertama, usahakan sedangkal mungkin agar lebih ekonomis, menjaga pola aliran gravitasi, serta dapat antisipasi oh ada tambahan sambungan di masa depan. Dalam memasang pipa riol, persediaan tanah galian sering merupakan unsur yang paling mahal dalam proyek ya pembuatan salurannya. Karena itu dalam desain akan dicari persediaan tanah galian yang paling minimum. Ya, kamu membongkar tanah tuh ya mahal ya pasti gitu. Dan juga bisa mengganggu transportasi yang ada di atasnya gitu. Makanya kemarin dibilangin di Jakarta kan mereka itu penggalian apa namanya saluran air limbahnya menggunakan teknik tertentu yang dari Jepang. Jadi akan apa namanya ada alat berat yang masuk, terus kemudian pipanya didorong nyambung terus supaya apa namanya transportasi jatuhnya itu nggak terganggu. Jadi kedalaman pipa, peletakan pipa minimal gitu ya diperlukan perlindungan eh, pipa dari beban di atasnya dan gangguan lain. Jadi ada walaupun misalnya tadi dibilang kedalaman pipa itu jangan terlalu dalam nanti mahal gitu ya. Tapi kedalamannya juga jangan terlalu dekat permukaan karena nanti pipanya dilindungi dari apa namanya kendaraan gitu ya, kendaraan yang ada di atas tanahnya. Nah, untuk kedalaman galian pipa untuk pipa persil gitu ya, dia bisa lebih dari 0,4 meter jika beban di atasnya ringan. Dan lebih dari 0,8 meter berarti makin dalam gitu ya, bila bebannya berat. Kalau pipa servis umumnya 0,75 dan untuk pipa lateral umumnya kedalamannya di 1 sampai 1,2 meter. Kemudian kedalaman pipa induk gitu ya, untuk saluran terbuka itu adalah sekitar 7 meter atau dipilih kedalaman yang ekonomis dengan pertimbangan biaya dan kemudahan resiko pelaksanaan penggalian dan juga pemasangan pipa. Ini kemiringan pipa ya diusahakan mengikuti atau sama dengan kemiringan tanah. Kemiringan muka tanah yang lebih curam gitu ya daripada kemiringan pipa minimal bisa
dipakai sebagai pemiringan desain selama kecepatannya masih di bawah kecepatan maksimal. Pemilihan pipa minimal praktis untuk berbagai diameter atas dasar kecepatan 0,6 meter per detik. Nah, ini saat aliran penuh ini. Ini kecepatan suamsi ya. Ini syarat pengalirannya. Pengaliran diusahakan bersifat gravitasi, kecuali untuk keadaan yang tidak memungkinkan. Maka dapat digunakan pengaliran dengan tekanan. Saluran diusahakan dapat memberikan kondisi pengaliran unsteady non-uniform. Kecepatan pengaliran relatif besar, sehingga waktu pengaliran pembangunan air buangan relatif singkat, atau sekitar 18 jam, dan mampu mencapai kecepatan self-cleansing tanpa menimbulkan kerusakan pada dinding saluran. Jadi kecepatan self-cleansing itu ya tadi ya, agar semua kotorannya, padatannya itu bisa sampai ke ipal secara efektif gitu ya, nggak mengalami pengendapan di tengah-tengah prosesnya. Tapi kalau misalnya terlalu cepat juga alirannya, itu sangat beresiko untuk merusak dinding saluran. Jadi apa namanya, mendesain SPAB itu harus di tengah-tengah gitu ya. Kecepatannya terlalu cepat, dia bisa merusak, bisa korosi ke dindingnya, ke apa namanya, bagian ya. Kalau misalnya kecepatan terlalu lambat gitu ya, bisa terjadi sedimentasi di dalam salurannya. Jadi menumpuk, ada penumpukan kotoran di dalam salurannya. Nah, aliran terus membawa material yang terdapat dalam aliran, meskipun dalam keadaan debit aliran minimum. Dia harusnya apa namanya, kotorannya yang padat itu tetap mengalir walaupun si debitnya gitu ya, yang flashing tuh lagi sedikit gitu. Jadi selalu ada alirannya di dalam apa namanya, dalam SPAB-nya tuh. Terus pengaliran air dalam pipa air limbah gitu, adalah pengaliran secara gravitasi tidak bertekanan, kecuali pada bangunan perlintasan sipon dan bila ada pemompang. Kemarin udah dibahas juga ya di apa namanya, di videonya gitu, konsep sipon itu seperti apa. Jadi syarat pengaliran dalam aliran apa namanya, dalam aliran air ini harus diperhatikan kecepatan aliran yang dapat menimbulkan terjadinya pengendapan di dasar saluran dan terjadinya penggerusan. Untuk kecepatan aliran maksimum, gitu ya, aliran yang mengandung pasir kecepatannya sekitar sekian. Aliran yang tidak mengandung pasir boleh sekian. Nah, pada kecepatan tersebut, pengurusan para pipa belum terjadi sehingga ketahanan pipa dapat terjaga. Jadi pipanya bisa lebih lama dipakainya. Nah, untuk kecepatan aliran minimum, kecepatan minim yang diizinkan adalah 0,6 dan kecepatan aliran dianjurkan pada 1,2. Pada kecepatan ini, aliran mampu untuk membersihkan diri sendiri dan mencegah air buangan terlalu lama dalam pipa, sehingga terjadi pengendapan dan penguraian dalam air buangan yang akan meningkatkan konsentrasi sulfur. Ya, untuk kedalaman aliran ya, untuk menjaga kondisi aliran tetap bersifat aliran terbuka, ditetapkan kedalaman aliran muka limbah itu sekitar 60 sampai 80% terisi, ya. Mengingat aliran buangan umumnya mengandung partikel padat, susit yang belum hancur, maka harus diperhatikan kedalaman aliran minimum yang dianggap mampu membawa partikel tersebut berenung mengikuti aliran minimum. Dan kedalaman minimum atau kedalaman yang disarankan adalah 7 sampai 4 7 sampai 10 cm. Jadi jarak dari dasar pipa sampai ke tinggian alirannya itu adalah 7 sampai 10 cm. Jadi perhitungan dimensi pipa ini dibaca aja ya, nanti teman-teman ya, saya jelaskan sedikit juga lah ya. Jadi pertama, teman-teman tentukan debit aktual, ya bisa juga debit puncak, dihitung sesuai dengan sektor yang dilayani oleh segmen salurannya. Maksudnya segmen saluran itu apa? Maksudnya segmen saluran itu, ya gini ya. Jadi A ke B itu satu segmen, gitu teman-teman. Dari B ke D ini satu segmen lagi, dari C ke D ini satu segmen. Jadi ada bagian-bagiannya lah ya, mana yang dilayani sama tiap segmennya. Mana sini ya. Jadi teman-teman tentukan dulu gitu ya, yang sesuai dengan yang dilayani oleh segmen salurannya. Beberapa segmen, jadi tiap
tiap sambungan gitu ya, tiap segmen itu tuh bisa berubah ukuran pipanya, diameternya karena adanya penambahan aliran. Balik lagi ya. Nah, ini contoh ya. Dari A ke B gitu ya. Bisa jadi dia apa namanya? Misalnya diameternya itu cuma 200 gitu ya, 200 milimeter gitu ya. Tapi dari D ke B ini tuh bisa nambah misalnya 250. Kenapa? Karena D ke B dia harus bisa membawa aliran dari sini ditambah dengan daerah yang dia layaninya. Kayak gitu. Sama juga dari C ke D berapa gitu. Nah, berarti kalau misalnya diameter dari D ke F, dia tuh harus mampu menampung yang dari C ke D, B sama B ke D. Jadi di sini akan makin gede. Akan makin gede. Kenapa? Dia menerima dari sini, yang di sini itu menerima dari sini dan juga sini dan juga sini gitu ya. Nah, F-nya juga dapat aliran tambahan dari sini dan juga dari sini. Nah, terus kemudian jadi pertama cari key-nya gitu ya. Key aktual gitu. Atau misalnya key puncak sesuai sektor yang dilayani. Tadi misalnya segmen mana gitu ya. Segmen mana. Terus kemudian hitung kemiringan tanahnya gitu ya. Biasanya data kemiringan tanah ya tergantung kontur tanahnya gitu ya. Jadi ini tergantung kontur tanah. Jadi teman-teman untuk daerah yang teman-teman layani gitu ya, harus punya juga data kontur. Ya kalau misalnya rata gitu ya, ternyata Bu, daerahnya rata banget, nggak ada apa-apa. Udah berarti teman-teman tentukan sendiri gitu ya, ke apa namanya kemiringannya berapa. Gitu. Ini bisa dengan atau misalnya bisa ditentukan dengan kesamaan ini. Elevasi 1, elevasi 2 dibagi dengan berapa jarak antara elevasi 1 dan elevasi 2. Nah, tadi titik A, ini titik B, gitu. Saja ini 82, ini 81 gitu kan. Nah, apa namanya? Ini jaraknya segini berapa? Terus gimana kalau ternyata kebalik gitu ya? Ini yang 81, ini yang 82 alias nanti lebih tinggi ke sana. Nah, itu berarti teman-teman slope-nya nggak bisa ngikutin apa namanya sorry, uh, kemiringan tanah aktualnya gitu. Teman-teman harus nentuin sendiri kira-kira slope-nya berapa biar apa namanya alirannya tuh bisa lancar. Ini sementara diasumsikan sama dengan kemiringan tanah ya, tapi ya nanti dulu ini anggaplah ini asumsikan sama dengan kemiringan tanah. Kemiringan saluran awal bisa diperkirakan dengan menganggap pipa ini sebagai satu pipa yang panjang. Kemudian kedalaman penanaman pipa di awal dan di akhir ditentukan. Setelah itu dihitung kemiringan aktual saluran. Nanti dapat gitu ya, S-nya berapa gitu ya. Ini berarti elevasi apa namanya? Elevasi pipa awal kan. Ini elevasi pipa akhir. Tuh. Jadi teman-teman dapat S-nya berapa. Menentukan kecepatan aliran dengan nomogram Manning. Menggunakan nilai kemiringan aktual saluran yang telah didapat. Kemudian jika kecepatan aliran tidak memenuhi syarat, maka dimulai lagi dengan cara menetapkan ketetapan yang memenuhi syarat pengaliran terlebih dahulu. Jadi lihat nanti ke grafik setelahnya gitu ya, dapat nilai apa namanya V-nya gitu ya, dapat kecepatan alirannya. Kalau kecepatannya itu kurang daripada kecepatan self cleansing gitu ya, maka teman-teman ulang memperhitungannya dengan mempertimbangkan V self cleansing terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Tadi garis lurus nomogram Manning tidak menghubungkan nilai S dan N. Nanti nilai kecepatan diperoleh dari perpotongan dengan garis S-nya. Ini Q-nya berapa gitu ya. Terus teman-teman punya S-nya berapa nanti. Oh ini S. Ini S di sini. Ini Manning-nya berapa berarti dari bahan pipanya ya. Berapa bahan pipanya gitu. Ini kan teman-teman punya Q ya. Debitnya berapa. Tarik sini. Nah, dapat di sini, gitu ya, dari sini punya titik di apa namanya di mining-nya juga punya titik di stop-nya juga punya, tarik. Gitu. Nanti teman-teman dapat berapa kecil.
Kecepatannya kalau misalnya dalam range V self cleansing, oke aman gitu. Jadi teman-teman bisa pakai debit segitu, debit diameter segitu gitu ya. Bahannya sesuai gitu ya dengan rencana teman-teman dan juga slope-nya yang aktual tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata nggak oke gitu ya, ya balik lagi berarti teman-teman coba diameternya diganti gitu ya. Misalnya diameternya jadi ke sini gitu. Nanti kan jadi berubah nih kemiringan salah. Ya kemiringan si yang pertamanya gitu kan. Terus teman-teman misalnya mau ya, nya diganti jadi kemana gitu. Mana itu masuk ke dalam range solusinya gitu. Gitu ya. Ini ada di buku Babit kalau nggak salah. Bukunya jadul banget teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman namanya PDF-nya juga itu PDF yang nggak bisa di-search gitu. Jadi PDF yang gambar doang. Baik, gitu. Terus ini masih metode satu, nah nanti hitung dimensi pipa gitu ya. Terus kecepatan alirannya oh, berarti dimensi pipanya berarti nanti D-nya itu malah ditentukan terakhir ya. Misalnya V kritisnya udah dipenuhi gitu ya, V kritis, V suap bersihnya udah dipenuhi, maka teman-teman bisa nentuin D-nya. Nah, sama untuk nentuin dimensi pipanya dari sini. Teman-teman punya cube-nya dari apa namanya? Dari desain, terus kemudian teman-teman punya action meaning-nya dari bahwa nanti dapat dia teoritisnya. Dia teoritis ini dicocokkan dengan dia pasaran. Berapa D? Atau dengan cara dua ya. Kalau cara dua, teman-teman tentuin debit puncaknya dulu ya, debit puncak. Terus kemudian dicari dulu gitu ya, berapa perbandingan D per D-nya. Misalnya ambil angka di 0,6 sampai 0,8. Tadi kan kriteria yang sebelumnya ya, sekitar 60% keisi atau 80%. Baca nilai perbandingan Q peak gitu ya dengan Q full pada grafik design of main failure. Grafiknya mana? Ya, ini ya. Cari nilai D per D pada sumbu Y. Tarik garis horizontal ke kanan hingga bersinggungan. Namanya titik pada kurva Q per Q full. Lalu tarik garis vertikal ke bawah sehingga menyentuh sumbu X dan mendapatkan nilai. Ya caranya di slide selanjutnya gitu ya. Nanti teman-teman hitung nilai Q gitu ya dengan persamaan ini. D debit Q pada saat full. Asumsikan nilai kecepatan pada kecepatan segini gitu ya. Hitung diameter teoritis dengan persamaan ini gitu ya. Terus kemudian sesuaikan diameter dengan diameter. Caranya gimana gitu ya. Tadi misalnya teman-teman kan disarankan ya ngambil nilainya antara 0,0 sampai 0,8. Kayak saya mau ngambil 0,7. Set, ya tarik garis gitu ya. Terus ada discharge. Discharge itu apa? Discharge debit ya. Ini debit. Debit ini si Q ini ya. Terus kemudian tarik ke arah bawah. Set. Gitu. Tarik ke arah bawah, saya dapat nilai Q per QF-nya. Ya, ini nilai Q per Q full. Nanti saya dapat nilai Q full. Dan Q full ini dipakai untuk tadi menentukan diameternya. Mana, Bu? Nah, ini untuk menentukan diameter besarannya. Diameter teoritis, kemudian ke diameter. Lalu habis itu dicek gitu ya. Dari metode satu tadi gitu kan. Kalau misalnya udah tahu V-nya masih memenuhi syarat gitu ya. Gimana caranya biar tahu V-nya masih memenuhi syarat gitu ya. Cek apakah tadi hasil namanya tadi udah dapet ya diameter diameter gitu ya. Diameter masukin apa namanya persamaan gitu ya, persamaan Manning gitu. Diameter nanti
apa namanya, diameter ini dikonversikan jadi nilai R atau jari-jari basah, ini jari-jari basah ya. Nah, wih, ini jari-jari basah, kan. Ini kemiringan udah tahu sendiri ya tadi. Nah, ini masukin ke persamaan Manning. R dari luas bandingan. Ya. Itu kemiringan tanah, usahakan kemiringan tanah gitu kan. Sesuai kemiringan saluran sesuai dengan kemiringan tanah. Jika tidak sesuai, gunakan persamaan Manning sesuai dengan kemiringan yang digunakan di awal. Caranya untuk mengecek apakah Q-full hasil perencanaan itu lebih besar daripada Q-full awal, diameter teoritis, dengan cara mengalihkan A-full dengan P-full. Nah, ini tadi ya. Kalau misalnya yang kedua, gitu, ini tadi pengecekan harusnya pengecekannya di slide sebelumnya sih nanti saya pindahin ya urutannya biar lebih enak. Nah, kalau misalnya yang kedua gitu ya, pertama teman-teman hitung dulu Q full-nya berapa. Dari tadi dia dapat diameter pasarnya, gitu. Jadi dapat diameter pasar, D pasar, hitung Q per Q full-nya, terus kemudian lihat lagi ke grafiknya ya, cari nilai Q per Q full pada sumber S, ini sama ya. Ya tadi ya, kan dari sini dulu, tapi bedanya ini diputar. Lihat Q per Q-nya, tarik ke area discharge, terus kemudian balikin. Ya. Nah, terus kemudian tentukan V-peak dengan V-pole dengan menarik garis horizontal nilai D per D yang didapat sehingga bersinggungan pada kurva V per V-pole. Nah, ini kayak gini nih. Tarik ke atas, masukin ke D per D full ya, berarti dapat nilai misalnya segini. Terus teman-teman tarik gitu ya dari sini, tarik sampai ke area velocity gitu ya. Tadi ini kan ke area discharge, ini dari D per D tarik ke area velocity, terus ke bawah sini. Nanti teman-teman dapat V per V full. Nah, kemudian hitung kecepatan aktual dari rumus ini. Kalau misalnya V aktual udah memenuhi syarat, maka udah selesai. Gitu ya. Tapi kalau misalnya belum memenuhi syarat, maka nilai S-nya harus diubah. Ya, gitu aja. Nanti mah apa namanya bagian ini akan lebih banyak aplikasinya ketika ditubas ya, teman-teman. Gitu. Saya juga males ya, maksudnya minta teman-teman nyeritain ini di apa namanya di UTS kayaknya nggak akan keburu juga, nggak akan kebayang teman-teman, tapi nanti ini akan dibahas lebih pelan-pelan ketika tugasnya. Oke, gitu dulu dari saya. Jadi semua materi untuk UTS sudah saya sampaikan ya teman-teman. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kelasnya ditutup? Ibu izin bertanya, Silakan. untuk UTS itu hari Seninnya apa hari Kamisnya, Ibu? Tahu, nanti lihat situasi kondisi ya, gitu. Karena saya juga harus cari kelasnya dulu. Ntar saya kabarin lagi. Jadi ya weekend mungkin atau Jumat moga-moga saya bisa ngabarin ya ke apa namanya C-nya. Ya siap-siap aja gitu. Tapi apa namanya? Skenario terbaiknya Senin bisa UTS setelah apa namanya Kamis ujian lagi, ujian lagi. Kamis materi lagi. Tapi kalau enggak ya minggu depan ya ketemuan aja kayak gitu ya. Gitu. Entah langsungin ataupun Senin paham ya. Apa lagi? Sudah, Ibu. Kalau nggak ada, saya terima kasih teman-teman atas apa namanya kelasnya hari ini, perhatiannya. Semoga lancar nanti UTS-nya, gitu ya.